Tak pernah terungkap jumlah CCTV kasus Jessica Wongso Rismond Sianipar. Muhammad Nur Al-Azhar sebagai saksi ahli diminta untuk memutarkan, diminta oleh pengacara Jessica saat itu untuk putar yang asli. Dia putar yang sudah direkayasa juga, itu penipuan di depan pengadilan. Ada juga merendahkan marwah pengadilan sendiri. Tapi Mbak Dewi, ada kedaulatan yang lebih tinggi loh. Apa? Netizen sama warganet itu. Jangan salah loh. Apa berbeda? Kenapa mekanisme koktel kok langsung diambil oleh Marlon, diambil? Oke kawan, jauh-jauh hari, bahkan di beberapa VT-ku, aku sudah menyampaikan yang kurang lebih hampir sama dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau kawan-kawan ingin mengetahui siapakah yang harus bertanggung jawab akan kondisi kopi, ya ketiga inisial nama yang aku pernah sampaikan, yaitu A, D, dan R. Lalu mengapa aku mengatakan demikian kawan? Karena ketiga orang, yaitu A, D, dan R, adalah ketiga orang yang memiliki tanggung jawab akan kondisi kopi kawan. Karena ketiga orang tersebut mengetahui kapankah kondisi kopi itu masih sesuai aslinya, kapankah kondisi kopi tersebut sudah tercemar dengan bahan tersebut, dan kapankah dan oleh siapakah kopi tersebut dikuasai oleh tangan yang lain. Ketiga orang ini bisa membuktikan hal tersebut kawan. Tapi sayangnya ketiga orang ini tidak diperiksa secara mendalam, secara intensif kawan. Faktanya demikian. Lucu rasanya kalau kita fokus dengan kopi, tapi ketiga orang ini seakan-akan hilang dari peredaran. Jadi salah besar rasanya kalau kita membahas perihal kopi, tapi bertanya di luar ketiga orang ini, itu salah besar kawan. Bahkan seharusnya kawan-kawan menduga ketiga orang tersebut mengapa harus mencurigai seseorang tertentu, sedangkan kopi adalah tanggung jawab mereka. Karena untuk mencurigai seseorang itu bukan tugas mereka, karena tugas mereka seharusnya fokus dengan servis terhadap pelayanan yang harusnya dilakukan oleh kafe tersebut. Ada apakah? Itu pertanyaan besarnya kan sebenarnya. Karena kopi tersebut adalah tanggung jawab mereka, karena mereka harus bisa membuktikan kapan kopi itu dalam kondisi asli, kapan kondisi kopi itu sudah tercemar, dan kapan dan oleh siapakah kopi setelah itu dikuasai. Harusnya mereka membuktikan secara terbalik apa yang menjadi argumentasi mereka. Tapi sayangnya mereka tidak diperiksa secara intensif sesuai dengan keharusannya. Ini malah terbalik, malah kopi yang ditanyakan, tapi yang disangkakan dari awal adalah Jessica. Lucu rasanya kawan. Oke kawan, terima kasih. Oke kawan, aku secara tidak sengaja melihat petikan wawancara dari seorang tokoh nasional di TV media nasional. Beliau menyatakan bahwa pada dasarnya hukum itu tidak harus selalu equal dengan keadilan. Aku termenung cukup agak lama mencoba memahami apa yang beliau sampaikan. Pada akhirnya aku mendapatkan sebuah conclusion yang agak aneh. Kenapa aku bilang aneh? Begini kawan, lucu rasanya bila keadilan itu tidak selalu equal dengan hukum, begitupun sebaliknya. Lucu rasanya. Lalu apa fungsinya hukum kalau begitu kawan? Karena sepemahamanku, koreksi bila aku salah, hukum ada itu bukan untuk menghukum orang, tapi mengatur orang per orangnya agar sesuatunya benar dan adil buat setiap orang. Makanya hukum itu ada. Otomatis hukum itu akan selalu equal dengan keadilan, begitu sebaliknya. Maka tidak kaget rasanya kalau kita melihat kondisi hukum di negara Konoha belakangan ini kawan. Mungkin tidak hanya belakangan ini, selama ini. Apa yang beliau sampaikan bahwa hukum itu tidak harus selalu equal dengan keadilan, memang faktanya sekarang demikian. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Faktanya demikian. Oke kawan, bila kita menarik garis benang merah dari perkara Jessica dengan apa yang disampaikan tokoh nasional barusan, bahwa hukum tidak harus selalu equal dengan keadilan, itu nampak sekali wajah hukum di negara ini kawan, sesuai dengan apa yang beliau nyatakan. Entah beliau ini bercanda atau serius, entah keceplosan, aku tidak akan masuk ke ranah itu. Tapi faktanya, apa yang terjadi di perkara Jessica seperti apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa hukum tidak harus selalu equal dengan keadilan, begitupun sebaliknya. Bila kawan-kawan sadari, apa yang terjadi di perkara Jessica hanya mencari kemenangan, bukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang berujung dengan keadilan. Faktanya demikian kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami esensi yang aku sampaikan, tapi lagi-lagi aku ingatkan dan tekankan. Pada dasarnya,
Hukum yang benar-benar hukum adalah hukum yang akan selalu equal dengan keadilan, begitupun sebaliknya untuk semua kalangan, bukan pengkotak-kotakan kalangan, karena keadilan pada dasarnya hak setiap manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu, kawan. Terima kasih. Apakah kalian sudah tahu bahwa kasus kopi sianida kembali viral setelah tayangan film dokumenter Eskul Murder Kopi and Jessica Wongso yang tayang di Netflix? Apakah kalian sudah menonton film tersebut? Film ini menjadi perbincangan di masyarakat karena memunculkan berbagai spekulasi yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus yang menyebabkan kematian Mirna Salihin tersebut. Bagi kalian yang belum menonton film ini, berikut beberapa kejanggalan yang ditemukan. Yang pertama, perbedaan warna kulit wajah Mirna. Menurut ahli patologi forensik RSCM Jaja Surya Atmaja, temuan pada kulit wajah Mirna adalah warna kulit biru, padahal korban sianida seharusnya mengalami reaksi kulit wajah yang memerah. Yang kedua, psikologis Jessica Wongso. Psikolog Dewi Harun berpendapat bahwa persepsi negatif terhadap Jessica mungkin dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap penampilan fisik dari Jessica. Yang ketiga, bukti langsung tidak ditemukan. Kejanggalan lain yang dibahas dalam film Eskul adalah ketiadaan bukti langsung yang mengarah kepada Jessica dalam melakukan pembunuhan kepada Mirna. Yang keempat, wawancara Jessica dihentikan. Adegan wawancara dengan Jessica Wongso tiba-tiba dipotong, dihentikan, dianggap sebagai intervensi oleh pihak yang berwenang. Itulah beberapa isi dari film Eskul. Seingat saya ada 8, tapi beda sama. Jumlah CCTV dalam kasus kopi sianida Jessica Wongso tidak pernah terungkap dalam persidangan. Hal itu diungkapkan ahli digital forensik dan komputer vision lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rismon Sianipar. Rismon Sianipar yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus Jessica Wongso mengaku tidak pernah tahu beberapa jumlah CCTV yang sebenarnya. Diakui Rismon Sianipar, dalam persidangan tidak pernah disebutkan beberapa total CCTV ketika saksi ahli Bapak Muhammad Noah Ali Alzar bersaksi. Inilah elemen surprise-nya. Pada saat di pengadilan saya tonton itu pada saat saksi ahli IT-nya maju bersidang. Sampai akhir tidak disebutkan jumlah kanal atau jumlah kamera CCTV, kata Rismon Sianipar dalam acara podcast Diary yang tayang di YouTube Ray-Ban Entertainment Rabu 8 November 2023. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ketika saya menonton ketika Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa. Nah, ini situs Kompas TV yang menyorot monitornya dari operator si ini player. Tambahnya, dari tayangan tersebut Rismon melihat foldernya di situ ada sampai 18 kanal. Ini berarti lanjut dia, kameranya nyala semua sebanyak 18 kamera, 18 titik. Saya ingat, saya pertama adalah kamera 1. Kamera itu satu di dekat pintu masuk, kamera 17 itu juga di depan pintu masuk. Tapi di dekat pembuatan kopi kamera 17, kamera 1, kamera 17, kamera 345 itu di sekitar meja koktailnya. Berarti kamera 1, 17, 345, baru 5, rinci Rismon. Rismon melanjutkan ada lagi kamera 9. Kamera 9 itu di belakang meja 54 di mana Jessica Kumala Wongso berada, dan meja 6 satu sisi dengan kamera 9 di belakang juga di belakang meja 54 itu. Terus sambung Rismon, satu lagi kamera 7. Kamera 7 itu yang banyak sekali dilakukan analisa pergerakan berdasarkan mata visual saksi ahli, yaitu sekitar jauhnya sekitar 12 meter dari meja 54. Jadi ada kamera 1, 17, 3, 4, 5, mungkin ada 2 juga di sekitar bar itu, terus ada 6, 9, 7. Jadi ada 8 ya. Jadi kalau kita periksa di monitornya dari operator JPO itu ada 18 kanal. Pertanyaannya, yang 10 kemana? Enggak pernah dihadirkan, enggak pernah ditampilkan dalam persidangan, beber Rismon.